perlindungan dan juga selalu dari kemudahan dalam segala urusan pekerjaan dan juga belajar. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, hmm, sebelumnya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Subhanaka la ilma lana la ilma lana illa ma 'allamtana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. warzuqna fahma. Baik, ini kita mulai. Ini sedikit latihan. Ini Mbak, ini belum kemarin nggak sempat saya share karena apa? Ya fokus ujian, Bu. Nah, ini baru selesai kemarin. Nah, Alhamdulillah ya Ustadz udah selesai. udah, alhamdulillah, udah selesai. Nilainya Ini kapan kalau Ustadz? nilainya dari 7 pelajaran udah keluar 4, Bu, di email. Masya Allah. Nilainya A plus nih kayaknya Ustadz. Ya, alhamdulillah antara ada yang 90, ada yang 80. Masya Allah. Hmm, alhamdulillah ya aman, Bu. Sama kayak di Indonesia nggak, Stat? Nilainya pakai AA gitu. Oh, enggak, kalau di sini eh ya sih, tapi di sini tuh yang A itu nilainya di sini bukan pakai IPK, Bu ya, tapi pakai per 100 nilainya. Jadi ya dari 1 sampai 100 gitu bilangannya, tapi di situ ada ininya, ada pengelompokannya. Jadi yang nilainya segini sampai segini berarti nilainya misalnya very good. Nah, kalau nilai segini sampai segini nilainya kamlut. Nah, gitu. Kalau di sini kamlut itu batasnya 84 minimal. 84 itu kamlut. Sampai 100. Ya, 84 sampai 100. Kalau 83 dari 77 sampai 83 itu very good. Gitu. Yang gitu, Bu. Ya, Stat. Doanya aja supaya tetap semangat belajar. Cepat selesai Ustadz. Iya nih, syarat lulus di sini kan 48 pelajaran tuh ya di Yordan. Syarat lulusnya Hmm. itu harus menyelesaikan 48 pelajaran, saya tersisa 9 lagi. Hmm. Tinggal setahun lagi. Setengah tahun lagi kali ya. Ya, Allahu alam. Oke, baik, mulai. Di sini ada pertama Jaffafa Ahmadu Al-Libasa. Ahmad menjemur pakaian. Nah, ini diubah jadi fi'il majhul jadi apa? Juffifa Jaffafa Ahmadu al-libasu. Juffifa Al-Libasa. al-libasu. Apa, Bu? Juffifa al-libasu. Ya, Ustaz? Juffifa. Ya, Juffifa Al-Libasu. Coba yang lain. Coba Ibu Siti Saudah. Bisakah? Ini nomor 2. Kanasa Muhammadun Al-Bilato. Kunisa Kunisa. al-bilato. Nah, betul. Kunisa Al-Bilatu. Terus coba Ibu Vita. Nyoba ya Ustadz, saya nggak tahu nih Ya, bener nggak.
Nggak apa-apa Polanya kan sama ya belajar. Ustadz ya? Polanya kayak gitu Ya, ya? polanya sama. Terus So, so, so'ada akhi asyajarota. Su'ida as-sajaratu. Nah, Itu ini asyajaroh ini muannas muzakkar, muannas ya Ustadz. maka suidanya bagaimana? Diapakan? Aduh, Terus saya nggak inget dah tuh Ustadz. Su'ida, nih ya, ditambah tak taknis ya, tak sukun Su'idatani, suidat. Nah, gitu ya. oh, hmm, Suidat jadi Su, berdomirkan hia. Ordomirkan ya. Mm, Suidat. Nah, gini. Kayak ya gitu. Asyajaratu. Hmm, Saudaraku memanjat pohon. Nah, ini pohon hmm, tersebut dipanjati. hmm. Oke, oke, oke. So, Selanjutnya, nasohani abi. Ibu Azhari bisa gak ini? Gak bisa Ustaz. Nasohani abi. Gak bisa, kok itu cuma dua. Coba, ini tiga. Maf'ulun bihnya nih saya. Oh, Nah, hmm. yang ni-nya ini diubah jadi naib fa'il. Gimana? Coba pertama nasoha. Fi'il majhulnya apa dari nasoha? Nusiha. Nusihat. Nusiha. Iya, Nusihat. nusiha. Nah, habis itu abinya dihapus. Ni-nya diubah jadi naib fa'il. Gimana? Nusiha. Nusiha. Tuh. Ya, jadinya nusih tuh. Ya, Oh, jadi ya. pakai domir saya ya, bagaikan Oh, fa'il. iya, Katab iya. tuh. Tapi ini jadi nusih tuh. Nusihat. Hmm. Saya telah dinasehati. Terus Ibu Murna, Ibu Murna ada? Nggak ada. Oke. Coba Ibu Maulidina. Waladatska ummuka fisanah almadiyah. Ibumu itu telah melahirkanmu di tahun lalu. Nah, itu apa tuh? Waladatska ummuka. Hmm. Apa itu, Ustaz? Rumusannya kayak yang di atas ya. Oh, masih Kayak yang nomor 4. masih fi'il majhul, Ustaz. Oh, Waladatska. Cuman yang bedanya kalau di atas pakai ni, kalau ini pakai ka. oh ya waladatka. Waladatka. Kulit. Kulit. Ulid. Ulitkah? Ya, Ustaz. Kok ka? Eh, ulitta. Nah, betul. Udah selesai ya. Ulita fisana almadiyah. Gitu ya. Ulita. Nah, gini. Fisana almadiyah. Asana almadiyah itu tahun lalu. Ya. Jadi, Terus, jadi yang belakangnya nggak ngaruh ya Ustaz? kenapa Bu? Yang belakangnya itu nggak ngaruh. Belakangnya yang mana? Itu tuh fi. Oh, enggak. Kan itu dia udah nggak termasuk fa'il maf'ulun bih ya. Kita Oh, fokusnya ke fa'il sama maf'ulun bihnya aja. Ya, itu hanya keterangan aja kan ya. Baik. Terus, Ibu Siti Sauda, Apa itu, Ustaz? Ibu, Iqto'ah. akto'u itu saya ya, saya memotong. Akto'u allahma, ini bi ya, bukan ya. Bisiki nih, saya sedang memotong daging dengan pisau. Ya, Ustaz. Ibu Siti Sauda bisa nggak?
bisa Ustaz. Bu Maulidina bisa? Tuh Ustaz. Bukan. Ini Ada kan tuh ya. saya. Ya, aktou, fi'il mudhari. Jadi ibu fokusnya kalau fi'il majhul jangan ke fa'il lagi, tapi ke maf'ulun bihnya. Jadinya yuqta'u allahmu. Oh, iya. Apa Ustaz? Oh, Yuqta'u allahmu. Gitu. Kok jadi mudori dia iya. Ustaz? Artinya Kan gimana? memang nanti ya, ntar satu-satu. Nih, kalau yang pertama yang biasa artinya saya sedang memotong daging dengan So, pisau. Nah, kalau yang fi'lul majhulnya ntar saya tambah dulu nih ketinggalan. Kalau fi'lul majhulnya daging tersebut dipotong dengan pisau. hmm. Oh, Jadi ya sayanya udah hilang, tuh nah, kan? Daging tersebut dipotong, gitu ya. Kan kalau fi'lul majhul kan dia fa'ilnya sembunyikan, dihapus ya. Tidak, maka ya sayanya pun harus dihapus seperti itu. Jadi ya sudah langsung tertuju pada maf'ulun bihnya yang mana menjadi naibul fa'il. Ustaz, Hmm? atau itu mudori atau madi Ustaz? Mudori kan tadi saya bilang saya memotong aktou. oh. Itu filenya. Fa'ilnya saya. Iya. 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 Itu domir mustatir ya. Nanti Ibu akan belajar seperti itu. Selanjutnya yaghfirullahu adzunuba. Allah sedang mengampuni dosa-dosa. Nah, ini bagaimana Ibu Azhari mungkin bisa? Yaghfirullahu adzunuba. Dosa-dosa diampuni Allah. Ya, Allah mengampuni dosa-dosa. Berarti fi'il majhulnya dosa-dosa tersebut diampuni. Nah, Iya. apa bahasa Arabnya? Nggak tahu Ustaz. Aduh, langsung nyerah aja. Sama kayak di atas. Yaghfiru. Fi'il majhulnya yaghfiru apa? Yuk. Baru. Yukfiru. Baru. Yaghfiru berarti yughfaru. Kan kalau fi'il mudhari itu sebelum huruf terakhirnya pakai fathah. Yughfaru. Ya. Nah, ini az-dzunuba itu dia jamak taksir atau jamak apa? Jamak taksir ya Ustaz. Jamak taksir. Jamak taksirnya beraka nggak? Dosa tuh beraka nggak? Tidak. Nggak ya. Nah, maka karena jamak taksir yang awalnya yufaru dia berdomirkan huwa menjadi tughfaru berdomirkan iya. Jadinya tughfaru az-dzunubu. Susah juga Ustaz ya? Iya ya, susah juga. Mengkaitkan. Banyak syarat-syaratnya. Iya, perubahan-perubahan itu. Ya, mudah Bu ini sebenarnya. Kalau susah. Jadi ini harus melihat ini mu'annas, ini mufrad, ini jamak taksir. Menyesuaikan. Masya Iya, Allah. Ya, Belum gimana? Belum nyampe ke situ saya. Ya, gimana lagi, Bu? Sebenarnya kan ini udah dipelajari ya waktu sebelum-sebelumnya ketentuan-ketentuan gitu. Ketahuan nggak belajar. Iya, Mas. Udah belajar setengah doang, tiduran. Nggak ngulang-ngulang lagi. Saya juga belum belajar, Bu. Oke, ini anfaqnal mala ilal yatama. Kami telah menginfakkan harta kepada anak-anak yatim. Nah, Apa tuh jadinya? Yuk. Yuk. Berarti kayak itu kali ya, kayak aktoa ya Ustaz ya? Iya. Jadi kalau yang di atas A-nya dihapus, kalau ini kaminya dihapus. Oh, kaminya dihapus.
Eh, Yung, Yun, Yunfaku gitu Ustaz. Yunfaku. Ya, enggak. Itu fi'il madi mudhari. Itu fi'il madi ya. oh ini Firmadi. Anfakna. Anfako yunfiku. Anfako. Fi'il madi. Anfako. Iya. Oh, Anfakna, Anfako. unfikna. Unfiko. Niko. Ya. Unfiko al-malu. Kol malu. Ila al-yatama. Oke, selanjutnya. Al-laqat. Oh, al-lakti nih. Al-lakti al-komiso alal mismari. Kamu perempuan telah mengaitkan baju di atas paku. Mulikot, muliko. Iya. Muliko. Iya, Apa betul. Betul. muliko? Apa, Bu? Ulikotil komis. Ulliko al-komisu. Al-mismari. Aduh. Oh, uliko. Oh, nggak pakai tanya diilangin ya? Iya, kan nih setiap fi'il majhul tuh fa'ilnya pasti dihilangin. Ya, fa'ilnya ya. Dan Fa'ilnya. maf'ul bihnya jadi naibul fa'il. Ya Allah. Bisanya yang nomor 1, 2, 3 doang, Ustadz. Ya, karena Ibu mungkin masih belum belajar ini ya. Apa Belum. domir mutasil. Belum. Ya, domir mutasil. Ya, kalau nggak kesampaian pertemuan ini, pertemuan depan berarti. Oke. Rohima, nah ini gampang ya. Rohima alkitu adaja jata. Seekor kucing menyayangi ayam. Ruhimat ad-dajajatu. Gimana, Bu? Ruhimat ad-dajajatu. Betul. Ruhimat adaja jatuh. Jatuh. Salah. Nih. Apa ya? Nih. Ini baik. Kita stop share ini. Kita ke sorof, Bu ya. Nih, sekarang. Ya, Ustaz. Oke. Insya Allah pada hari ini kita akan mempelajari yaitu ismul zaman wa ismul makan. Ya, ismul zaman itu apa? Ismul zaman itu ya ini ya, suatu hal yang menunjukkan waktu. Ya, misalnya di situ ada matla asyamsi, berarti waktu terbitnya matahari. Ya.
Nah, selanjutnya ismul makan. Ismul makan itu satu hal isem yang menunjukkan tempat. Contohnya maukifun. Maukifun itu artinya tempat berhenti ya, atau tempat parkir bisa ya. Seperti itu. Oke, kita mulai. Yaitu pertama dari ismu zaman. Ismu zaman itu ismun yusogu min fi'lihi liyadulla ala zamanil hadas. Yaitu adalah sebuah isem yang mana itu dia dibentuk dari fiilnya untuk menunjukkan yaitu waktu terjadinya. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini untuk menunjukkan waktu kejadian. Ya, yang mana itu diambil dari fiil aslinya atau fiil madinya. Nah, misalnya contohnya kharajtu matla asy-syamsi. Ya, ini artinya apa? Saya telah keluar yaitu pada terbitnya matahari. Ya. Nah, ini bisa diartikan kharajtu waqta tulu isyamsi, yaitu saya telah keluar di waktu terbitnya matahari. Nah, ini jadi ini persamaan antara kalimat yang kanan dan juga kalimat yang kiri, tapi bedanya kalau kalimat yang kanan itu bentuk ismu zaman daripada tulu ya atau tola'a. Ya, jadi ismu zaman daripada tola'a itu adalah matla. Tola'a itu artinya terbit ya, tapi kalau misalnya waktu terbit itu bahasa Arabnya matlaun. Ya, jadi kalau terbit itu tola'a, kalau misalnya waktu terbit itu matlaun. Nah, gitu ya. Kayak misalnya wakofa. Wakofa itu artinya berhenti. Nah, kalau misalnya bahasa Arabnya waktu berhenti, itu bahasa Arabnya mauqifun. Nah, gitu ya. Kayak habato. Habato itu artinya mendarat. Ini apa? Pesawat mendarat. Nah, itu habato. Ya. Nah, kalau misalnya bahasa Arabnya waktu mendarat, itu bahasa Arabnya mahbitun. Nah, gitu ya. Nah, kita akan mempelajari hal seperti itu. Terus selanjutnya ada ismul makan. Ismul makan itu adalah sebuah isim yang mana itu dibentuk dari fiilnya untuk apa namanya? Untuk menunjukkan waktu terjadi atau tempat terjadinya. Nah, misalnya contohnya ya kalau zaman itu menunjukkan waktu, kalau makan menunjukkan tempat. Ya, contohnya nazartu ila matla'i syamsi. Saya telah melihat kepada tempat terbitnya matahari. Ya mana ya artinya nazartu ila makani tulu'i syamsi. Saya telah melihat ke tempat terbitnya matahari. Hanya untuk kalimat yang kanan itu benar-benar menggunakan bentuk ismul makannya. Nah, akan tetapi untuk bentuk daripada ismul zaman, ismul makan itu bentuknya sama, ya, tidak dibedakan. Nah, jadi apa ismu zaman dan ismu zaman dari kata tola'a? Ya, ismu zaman dan ismu makannya sama-sama matlaun. Jadi matlaun ini dia punya dua arti. Yang pertama itu berartikan waktu terbit, dan yang kedua itu berartikan tempat terbit. Nah, gitu ya. Dan begitu pun pula misalnya habato mahbitun. Ya, mahbitun. Mahbitun itu dia punya dua arti. Pertama, untuk ismu zamannya itu berarti waktu mendarat. Nah, terus yang kedua untuk ismu makannya itu berarti tempat mendarat. Nah, gitu ya. Terus habis itu ada misalnya mabitun, ya, mabitun. Nah, mabitun itu dia punya dua arti. Yang pertama itu dia berartikan waktu menginap, ya, mabit. Bata itu artinya menginap ya. Nah, mabit itu waktu menginap, terus bisa juga diartikan tempat menginap. Nah, gitu ya. Terus mauqifun dia juga punya dua arti. Pertama bisa diartikan waktu berhenti. Nah, yang kedua bisa diartikan tempat berhenti atau parkir, ya, kayak gitu.
Nah, jadi untuk ismu zaman sama ismu makan ini dia memiliki bentuk yang sama. Nah, gitu ya. Tapi mungkin untuk penggunaannya sesuai dengan kondisional maksud daripada eh, orang yang berbicara. Ya kan ya, kalau misalnya maksudnya untuk menunjukkan waktu ya berarti dia apa namanya memiliki makna ismu zaman. Kalau misalnya menunjukkan apa namanya menunjukkan tempat berarti itu mengarah kepada ismul makan gitu ya. Nah, untuk daripada ismu zaman dan ismu makan itu, dia memiliki berapa bentuk? Memiliki yaitu 3 bentuk ya. Memiliki tiga bentuk. Nah, di sini ada pertama bentuk maf'ilun, kedua bentuk maf'alun, ketiga bentuk bentuk ismul maf'ul. Ya, jadi ada 3 bentuk. Pertama apa? Maf'ilun. Yang kedua bentuknya apa? Maf'alun. Maf'alun. Yang ketiga bentuknya apa? Isim majhul. Isim majhul. Oke, baik. Nah, pertama untuk yaitu berbentuk maf'ilun ini ada 3 kategori. Pertama, minal fi'li as-sohi al-maksur al-ain fil mudori. Yaitu untuk fi'li sohi ya, yang mana ketika diubah menjadi fi'lul mudori, ya bagian tengahnya atau bagian ainnya itu dia berharokat kasroh, ya. Misalnya coba ini nih. Jadi misalnya kan gini ya, fa'ala yaf'ilu. Nah, berarti berwazannya kayak gini ya. Fa'ala yaf'ilu, yaitu fathu kasrin. Ya, jadi harus fathu kasrin, ya. Nah, fa'ala yaf'ilu. Nah, ini contohnya adalah habato yahbitu. Ini kan aslinya habato yahbitu. Ya, artinya ya mendarat ya. Habato yahbitu. Nah, gini. Ini ya dia. Nah, karena di sini ini ya kasroh ya untuk apa namanya? Untuk mbaknya. Ya ini. Nah, karena dia kasroh ya, yahbitu, maka untuk ismu zaman dan ismu makannya adalah mahbitun. Gitu ya. Mahbitun. Nah, coba Ibu ubah nih ke ismu zaman, ismu makan. Yadribu. Maka apa? Madribun. Nah, betul. Madribun. Yadribu itu artinya memukul. Madribun artinya ya waktu memukul. Atau tempat memukul. Tempat kejadian memukulnya. Gitu ya. Madribun. Oke, selanjutnya apa ya? Apa Bu kira-kira? Tadi tola'a yatlu'u itu matlaun ya. Matlaun. Labisa yalbasu. Kataba yaktubu. Wa'ada ya'idu. Wado'a yado'u. Apa ya? Wasaba yasibu. Wasaba di bawah. Oke, nanti dulu ya. Ini saya cari dulu. Selanjutnya, jadi kalau misalnya Ibu menemukan yang fi'lul mudhari'nya itu berharokat kasroh tengahnya, berarti dia untuk ismu zaman, ismu makannya berbentuk apa?
Maksudnya Ustaz? Oh, Kalau berharokat kasroh tengahnya, maka untuk ismu zaman, ismu makannya berbentuk Maf'ilun. maf'ilun. Ya. Yadribu madribun. Oke, selanjutnya untuk yang selanjutnya, bentuk selanjutnya adalah berbentuk fi'lul ajwaf al-ya'i. Ya. Fi'lul ajwaf itu apa? Berarti harfu ilahnya berada di tengah. Tengah. Ya. Harfu ilahnya berada di tengah. Nah, kayak gitu. Contohnya apa? Nah, terus habis itu ya'i. Nah, berarti ya'i itu adalah huruf ilah yang berada di tengah itu berhurufkan huruf ya. Ya. Nah, tapi ini dalam kurung ketika fi'lul mudori, ya. Bata yabitu. Nah, gitu ya. Nah, maka untuk ismu zaman, ismu makan daripada bata, ya, karena dia fi'lul mudori'nya menggunakan ya, yabitu, maka menjadi mabitun. Ya. Mabitun. Ya. Coba. Saro yasiru. Yasir. Masirun. Nah, Yasir. betul. Saro yasiru masirun. Ya. Masirun itu artinya ya entah tempat berjalan atau waktu berjalan. Ya. Oke. Masirun. Nah, ini contoh lainnya ya. Ini kenapa kok dia kan maf'ilun, kok bentuknya mabitun? Nah, ini kepada aslinya ya. Jadi aslinya itu kan bata yabitu. Aslinya itu bayata yabitu. Dulu perasaan pernah diterangkan ya yang seperti ini, kayak kola yakulu aslinya kowala yakulu. Ya. Saro yasiru aslinya sayaro yasiru. Nah, kalau misalnya sayaro yasiru, ini aslinya dulu ya, yasiru. Ini aslinya itu bentuknya masyirun, ya bentuknya maf'ilun, masyirun. Tapi ya kalau dilafalkan masyirun kayak susah ya, masyirun. Maka dibalik jadinya masirun. Nah, gitu ya. Itu untuk mempermudah. Gitu ya. Oke, selanjutnya itu adalah fi'lul misal alwawi. Apa itu misal? Yang huruf ilahnya di awal, Kak. Ustaz, Kakak. Huruf aduh, saya masih muda, Bu. Selanjutnya apa? Yang misal itu berarti huruf ilahnya berada di Di awal. awal. Nah, ini wawi. Wawi itu apa? Berarti dengan menggunakan huruf waw untuk huruf ilahnya. Ya, contohnya wakofa menjadi Mau Yaki. mauqifun. Yaki. Nah, ini kan wakofa yakifu. Jadi ismu zaman sama ismu makannya adalah mau mauqifun. Ya, seperti itu. Nah, misalnya contohnya yang lain. Ini kan maf'ilun ya. Mauqifun, maf'ilun. Nah, coba ubah wa'ada jadi Yaidu. ya Mau idun. mau itu mau'idun. Wa'ada itu berjanji. Dikembalikan huruf wawunya berarti ya, Ustaz? Iya, ini kan aslinya dari fi'lul madinya ya. Jadi fi'lul madinya untuk wawunya ya tetap kalau misalnya diambil dari fi'lul madinya. Ini fi'lul madi, wa'ada. Ini mau idun, ya. Oke, selanjutnya wasaba. Yasibu. Mau tibun. Mau sibun. Wasaba itu artinya loncat. Maka mau sibun artinya tempat meloncat atau waktu meloncat. Gitu ya.
Coba wadoa. Wa doa. Doa. Ya'idu. Mau idun. Apa sih? Wadoa. Ya'i. Ya. Wadoa Ya'idu. yado'u Oh ya menyimpan. dong. Mau Mau idun. diun. Mau diun. Maudu. Mau dion. Wa doa. Ya Mau diun. Wadoa itu artinya menyimpan. Berarti mau diun. Itu Tempat artinya menyimpan. Pan Waktu atau menyimpan. ya tempat menyimpan atau waktu Waktu menyimpan. Misalnya ada dosen nanya, Aina mau diul warokoh. Di mana tempat disimpannya kertas ujian? Nah, gitu ya. Aina mau diul warokoh? Gitu. Ya. Mau di. Oke. Ini saya kurang terang ya. Hmm. Nah, coba ini apa namanya? Gofaro Yaghfiru. Yagfiru ya. Gofaro Yagfiru berarti apa? Maghfirun. Maghfirun. Ya kan ya? Nih. Yagfiru maghfirun. Ya ini Bu ya, kita ke atas ya. Untuk ini bisa difahami Bu ini. Bisa insyaallah Ustaz. Nih saya hapus coba. Berarti untuk 1 poin tuh 3 anaknya ya Ustaz. Untuk Yang bawah aja Bu. Ya, yang nomor Ya. 1 aja yang ini, yang 3 poin. Oh gitu. Yang ini aja ya. Ya, yang di atasnya 1 doang. Nah, sekarang kita menuju kepada bentuk yang kedua adalah maf'alun. Ya, maf'alun. Maf'alun. Ya. Yang tadi apa? Maf'ilun. Maghfirun. Apa aja maf'ilun itu? Maf'ilun itu apabila fi'lul madi atau mudhari'nya itu dari sulasi ya dengan 3 hal. Pertama sulasi untuk yang kalau misalnya fi'lul mudhari'nya itu menggunakan kasroh. Habis itu yang tengahnya ya. Habis itu apabila fi'lul ajwaf dengan huruf ya. Ya. Ya kan ya. Habis itu fi'lul misal dengan huruf wa. Wow. Nah, itu maka untuk bentuk ismu zaman, ismu makannya itu menggunakan Maf'ilun. maf'ilun. Nah, sekarang kita akan mempelajari maf'alun. Maf'alun itu adalah ketika dari fi'lu sulasi tapi bukan yang tadi. Ya, dia bukan termasuk fi'lul mudhari yang kasroh, bukan termasuk fi'lul mudhari yang ajwaf ya'i, bukan termasuk fi'lul mudhari bukan termasuk yang al-misal al-wawi. Nah, selain 3 ini, maka bentuknya maf'alun. Ya.
Selain 3 ini dari sulasi, maka bentuknya maf'alun. Bisa difahami, Bu? Jadi di luar 3 tadi itu maf'alun gitu ya intinya. Tapi khususnya untuk sulasi. Contohnya, khoroja yakhruju. Nah, ini maka makhrojun. Makhrojun itu artinya ya entah tempat keluar atau waktu keluar. Makanya kalau ibu nanti kapan insya Allah umroh ya mungkin, amin. Nah, kalau ibu ke bandara misalnya ada tulisan makhroj, terus di bawahnya exit, ya, itu berarti artinya tempat keluar, makhroj, nah, gitu ya. Nah. Oke, selanjutnya, Saya kenapa pikir Bu? Mahrot cuma ada di Tasin doang ya Ustaz. Kenapa? Ternyata ya saya pikir Mahrot itu cuma di Tasin, ternyata Mahrot itu artinya tempat Oh, keluar. makhroj, iya kan. Keluar. bahasa buku, bahasa ilmu-ilmu kan semua berasal dari bahasa Arab ya. Makhraj itu artinya apa? Tempat keluarnya tempat keluarnya huruf, ya, seperti itu. Ya misalnya tempat keluarnya huruf H, berarti dari mana? Misalnya dari kerongkongan, itu kan ya. Mau. Oke. Berarti Ustadz kalau belajar Tasin itu ada hubungannya juga dengan bahasa Arab ya Ustadz ya? Ya, ada Bu. Nah ini ilmu apa ibunya ilmu kan ya istilahnya bahasa Arab ya. Semuanya bersumber dari bahasa Arab. Ini kan ya. ya Ustadz. Ya, khususnya ilmu agama. Ya. Ya. Selama ini taunya cuma itu, ternyata itu ya dari bahasa kita pas bahasa Arab ini jadi paham. Maksudnya ya minimal nyambung dikit lah. Iya, Bu. Taunya udah di level 3 ya, Bu. Iya bener Mbak. Coba kalau misalnya anasa yaknusu, nah maka ismu zamannya apa? Sama ismu makannya? Maknasun. Maknasun. Maknasun itu artinya ya tempat yang disapu. Ya, atau waktu nyapu gitu ya. Disapu. Kenapa? Tempat yang disapu. Tempat yang disapu ya berarti gimana ya? Ibu, saya menyapu lantai. Nah, berarti tempat yang saya sapu itu menjadi maknasun. Iya. Saya kedengarannya tadi itu saku, Ustaz, bukan sapu, makanya saya Sapu. ketawa. Sapu ya. Iya. Yes, Ustaz. So'ada yas'udu. Mas Adun. So'ada yas'udu Mas Adun. Di mana ya? Mas Adun tuh artinya tempat apa? Ya, so'ada itu bisa mendaki, bisa memanjat, ya. Maka Mas Adun tuh artinya bisa tempat mendaki, tempat memanjat, ya. Atau waktu mendaki, waktu memanjat, ya. Saya lupa di Masjidil Haram tuh kan ada buat sa'i ya. Nah, itu ada tulisan Mas'ad gak ya? Saya lupa. Ini kalau Mas'a itu artinya tempat sa'i ya. Ini tempat ini. Mas'a itu artinya tempat sa'i kan dari mim juga ya. Itu berwazankan apa? Maf'alun. Ya kan ya? Iya enggak? Yes, Mas'a maf'alun kan ya? Dia sa'a itu dari kata sa'a. Ya, sa'a yas'a. Ya. Itu fi'lu apa? Fi'lu nakis ya. Nah, fi'lu nakis termasuk yang 3 tadi enggak? Yang maf'ilun.
Iya. Tidak. Yang 3 tadi enggak, Ustaz. Tetapi masuk Enggak ya? yang poin B. Berarti setiap yang nakis itu berarti pasti maf'alun Maf'alun. ya. Coba. Jaro yajri. Majro. Apa ini? Nah, betul, majro. Jaro berlari, majro artinya tempat lari. Gitu ya. Suara apa tuh, Bu? Kereta. Kereta? Dekat dengan kereta, Bu. Sayanya enggak usah rumahnya. Oh iya, rumahnya maksudnya. Bahasa Ari. Iya. Udah gitu ya. Oke. Di sini dipahami nggak, Bu, nih? Kalau coba kata ba. Yaktubu maktabun. Nah, ya kan ya. Maktabun itu artinya tempat menulis. Makanya disebut meja artinya. Ya. Ya kan? Ya. Kalau nggak belajar nggak bakal tahu nih, Ustaz. Maktabun. Kalau maktab Kalau itu apa? misalnya Maktab kalau di tempat haji gitu ada maktab itu apa? Sama nggak sama yang kan tempat? maktab itu kan saya pernah nggak bilang, mungkin yang pernah merasakan level 1, maktab itu punya 2 arti, antara meja atau kantor. Kantor. Pernah bilang gitu nggak? Oh, iya, Iya, iya. Ustaz. Nah, kalau yang di Timur Tengah, ya maktab juga sering dibilang kantor, ya. Makanya Ibu kalau misalnya ke Masjidil Haram, masjid apa, ada tulisan, ada ruangan di atasnya maktab, nah berarti itu kantor, ya. Gitu. Itu ya, Bu ya. Ya udah gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini berwazankan ismul maf'ul. Tetapi ini khusus untuk yang fi'lu ghairu sulasi. Jadi bentuk ismul zaman dan ismul makannya itu sama dengan bentuk ismul maf'ulnya. Gitu ya. Itu untuk yang ghairu sulasi. Nih misalnya irtafa'a. Nah, ada yang ingat gimana cara mengubah ismul maf'ul yang ghairu sulasi? Tambahkan mim di depannya. Ya. Ya, pertama, misalnya irtafa'a Yartafi'u. ubah dulu ke fi'lul mudhari, Waduh, film ya. mudhari. Berarti yartafi'u. Ubah dulu ke fi'lul mudhari. Habis itu baru Jadikan untuk huruf ya-nya, mudhari'nya jadi mim. ya, ya-nya itu diubah jadi mim dengan dhammah mur. Jadi Mur. kan murtafi ya. Nah, tapi untuk ismul maf'ul itu sebelum huruf terakhirnya harus berharokat Fathah. jadi murtafa. Nah, begitu cara mengubahnya, gitu ya. Coba istaghfaro berarti apa? Yastaghfiru mustaghfarun. Nah, untuk ismul maf'ul daripada istaghfaro adalah Mustaghfarun. mustaghfarun. Nah, ini salah. Bentar, Bu. Kurang. Nah, mustaghfarun. Ya. Nah, di samping mustaghfarun ini ismul maf'ulnya, dia juga merupakan apa? Merupakan ismul makan dan juga ismul zaman dari istaghfaro. Jadi, ya satu bentuk memiliki tiga arti. Ya, bisa artinya orang yang dimintai ampunan, bisa juga artinya yaitu waktu ketika dia mohon ampun, atau bisa juga artinya tempat di mana dia mohon
tempat di mana dia mohon ampun. Gitu ya. Iya. Selanjutnya misalnya akroma. Yukrimu mukromun. Nah, betul. Akroma yukrimu mukromun. Promote. Ini kan bukan sulasi ya. Ya, Ustaz. Nah, mukromun itu berarti punya berapa arti? 3 juga. 3. Pertama sebagai ismu maf'ul, artinya orang yang dimuliakan. Akroma itu memuliakan ya. Terus bisa juga yaitu waktu Waktu ketika ya memuliakan ya, dan juga bisa tempat di mana ya tempat dimuliakan gitulah ya. Nah, itu ya. Terus misalnya apa? In kotoa Yan artinya koto'a terpotong. yan In koti kotoa. yan koti'u munqata'un. Nah, berarti untuk ismu maf'ulnya adalah kotoun. Nah, ini memiliki berapa arti? 3 juga. Ya, munqatoun itu artinya yang terpotong, itu ismu maf'ulnya. Bisa juga artinya ismu zaman, berarti waktu ketika terpotongnya, dan juga ismu makannya tempat di mana dia terpotong. Gitu ya. Oke. Selanjutnya yajuzu tasniyatu ismul makan wa jam'uhu kama yajuzu ta'nisuhu indal hajah. Jadi untuk ismul makan ataupun ismul zaman ini boleh apa namanya? Boleh musannakan ya, boleh juga bentuk jamaknya ya. Terus juga boleh juga di muannaskan, misalnya maktabun jadi maktabatun, maknasun menjadi maknasatun ya. Berarti kalau musananya maknasatani, mas adun mas ada nih. Kalau jamaknya bagaimana? Nah, melihat kepada yang bentuknya seperti ini, maktabun, jamaknya daripada maktabun apa? Maktabuna. Eh? Maktabuna. Pasti jamak taksir ya, karena tidak Iya, tidak berakal. berapa dia. Ya, Makatibun. maka tibu. Oh iya, makasih. Nah, kebanyakan yang bentuknya seperti ini, ya maka tibu, misalnya masjidun, masajidu, manzilun, manzilun, manazilu, ya. Nah, maka untuk jamak daripada maknasun, makanisu, mas'adun, maso'idu. Nah, gitu ya. Kalau ini Ustaz, kalau mukromun Kalau Makarim. mukromuna. Berakal ya Ustaz? Karena kalau ismu maf'ul mukromuna, tapi kalau sebagai ismu zaman saya agak ragu ya, agak bingung juga. Apa ya? Kalau sebagai ismu maf'ul dia mukromuna. Tapi kalau untuk itu saya apa namanya agak ragu apakah berbeda atau sama ya. Ini ya. ini katanya bisa dijamakkan ya Ustaz. Apa? Katanya Ya bisa tadi, dijamakkan. maka ibu, maka nisu, maso idu.
Itu jamak. Iya, yang makromun itu, Ustaz. Iya, kalau ismu Tadi kan maf'ulnya taksir. mukromuna, tapi saya ragu, bentuknya masih bingung. Oh iya, Ya, baik, Ustaz. kalau bentuk ismu maf'ulnya mukromuna, tapi kalau untuk sebagai ininya saya masih ragu karena dia kalau udah jadi tempat kan apakah berakal? Iya. Ya kan ya, sedangkan untuk jamak muzakkar salim itu khusus yang berakal saja. Ya, oke. Nah, tadi kita mempelajari apa? Ismul zaman sama ismul makan, ya. Nah, di sini sekarang kita akan mempelajari namanya adalah ismul alah. Tadi kalau ismul zaman menunjukkan waktu, ismul makan menunjukkan tempat. Kalau ismul alah ya menunjukkan alat ya. Alat, ya, alat. Nah, misalnya contohnya mitrokotun itu artinya palu. Milakotun sendok. Miknasatun sapu. Apakah semua itu alat? Iya. Alat ya. Iya. Oke. Nah, di sini ismul alah itu apa namanya? Ismul alah adalah ismun mushtaq minal fi'li as-sulasi wa huwa yadullu alal adati allati yahsulu biha al-fi'lu. Yaitu adalah sebuah isim yang mana diambil dari fi'li sulasi untuk menunjukkan alat yang mana menjadi perantara untuk melakukan sebuah pekerjaan. Alat itu adalah perantara, ya kan ya? Kayak misalnya saya makannya pakai sendok. Ya, kalau makan kan pasti masuk ke mulut Ibu ya. Iya. Nah, apa yang menjadi perantara untuk Sendok. masuknya makanan ke sendok itu apa perantaranya? Tangan. Perantaranya adalah ya sendok gitu. Ya, akan. Ya. Heeh. Kalau Ibu menyapu, Ibu bisa nggak nyapu tanpa sapu? Enggak. Untuk mencapai supaya bisa nyapu ya harus pakai sapu, gitu ya. Oke. Nah, ini apa namanya? Ya'ti ismul ala arba'ati auzanin kiasiyah. Jadi bentuk daripada ismul ala itu ada berapa di sini? Ada, yaitu ada 4. Nah, tetapi bedanya sama ismu zaman ismu makan. Kalau ismu zaman ismu makan itu dia ada kategorinya ya. Misalnya untuk ajwaf dia kategorinya ajwaf yang ya'i, kategorinya maf'ilun. Ya kan ya? Ya. Terus apa namanya? Al-misal al-wawi kategorinya maf'ilun. Terus kalau untuk yang di atas sulasi kategorinya ismu maf'ul. Terus untuk selain yang 3 tadi kategorinya maf'alun. Nah, kalau ini itu tidak ada kategorinya gitu. Tapi tidak akan keluar dari 4 bentuk ini. Gitu ya. Jadi ya harus dihafal gitu. Ya. Jadi dia tidak ada kategorinya tapi tidak akan keluar dari 4 bentuk ini. Tidak akan keluar dari 4 bentuk ini. Gitu ya. Iya. Nah, pertama itu berbentuk mif'alun. Mif'alun. Ya, contohnya miqwadun. Miqwadun itu apa? Diambil dari kata apa? Wadan kowadah. Wah. Kodah. Nah, betul. Koda yakudu. Ya. Mikwadun itu artinya apa? Artinya tali kusir. Apa? Tali kusir. Oh.
masih ada nggak yang daerahnya masih banyak delmannya? Ada, Di Ustadz. kampung. Ada ya. Ada. Di Garut juga masih banyak, Bu, di tempat saya. Mikwadun. Nah, kalau misalnya asli katanya itu adalah koda. Koda itu artinya apa? Tali kusir tadi. Bukan. Oh, Koda itu artinya memimpin. Ya. mimpinya. Nah, kan Mikwadun tukang kusir kan sebenarnya dia Oh iya, menggunakan tali betul. kusirnya itu untuk apa? Untuk memimpin kuda ya supaya bisa maju gitu kan. Nah, jadi dikiaskannya, Di alat. diibaratkannya seperti itu, ya. Ya Nah, bisa kalau tali Mungkin kusir, dibilangnya kuda aja ya, Ustaz. apa? Pemimpin kita sebut aja kuda. Ya nggak juga. Orang yang menunggangi kudanya itu pemimpin, Bu, maksudnya. Oh, Masya Allah. Kalau Ya, koda tali pemimpin kusir. Sat. Kalau itu Sat, kiadah dari kata mana? Kiada dari kata koda Kuda juga. juga. Bentuk Kiada apa itu itu? artinya kepemimpinan juga. Kepemimpinan ya kalau kiada. Oh, kepemimpinan. Ya, kiada. Tali kusir, mikwadun. Nah, apa namanya? Kenapa kok para nabi itu ketika masa kecilnya dikenal sebagai apa? Pengembala. Ngembala. Pengembala dong, Gembala. domba. Bang. Ya, Domba. jadi cara Allah mendidik para nabi, ya karena ketika besarnya kelak nabi itu akan menjadi nabi yang memimpin banyak orang. Nah, maka ketika umur kecilnya itu dilatih dengan apa? Dengan membimbing para kambing. Mm-mm. Ketika dia sudah terbiasa terlatih bentuk kesabarannya, karena dalam menternak atau apa mengembala kambing itu dia diajarkan kesabaran, diajarkan mengarahkan, ya, membimbing sebagainya, gitu kan, memerhatikan. Nah, jadi cara Allah melatih para nabi itu kepribadiannya itu salah satunya bagaimana mengarahkan mereka menjadi pengembala kambing. Itu langsung dipimpin oleh Allah ya, Ustaz. Kalau untuk zaman now Ya, gimana? dibimbing, Bu. Ya, dibimbing maksudnya. Untuk zaman now gimana? Hah? Untuk Zaman zaman now? sekarang. Iya. Ya, zaman dulu kan gitu. Ya, zaman now ya, walau alam ya. Mungkin dari kecilnya dididik dia selalu, misalnya dari yang kecil ketika di pesantren dia sering dijadikan ketua, mungkin ya. Kalau dulu kan mau Nabi waktu kecil kan nggak ada organisasi ya, Iya, nggak ada ada organisasi, pesantren. nggak ada ini, ya kan ya, Iya, iya, iya. kayak gitu. Nah, karena kelak besarnya seperti itu. Kalau mau zaman sekarang ya mungkin kecilnya waktu dia SD dia sering jadi ketua kelas gitu ya. Kelinci, Terus sering kucing jadi gitu ketua kali, ini. Ustaz. Kenapa, Bu? Rawat kelinci, kucing Nah, gitu. bisa. Tapi ya, kalau kambing kan dulu Nabi berkapasitas banyak ya, kambingnya itu nggak hanya satu dua mungkin ya. Oh, iya, iya, iya. Kalau kucing kan kadang hanya satu aja. Iya, iya, iya. Nah, selanjutnya ada mijharun. Mijharun itu dari kata jaharo. Artinya adalah alat pembesar ya. Mi atau toa. Nah, itu bahasa Arabnya mijharun. Alat pembesar suara. Gitu ya. Mijharun. Terus mikosun. Dari kata apa mikosun? Dari kata koso. Koso itu artinya menggunting. Maka mikosun itu bahasa Arabnya artinya Gunting. 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 Ya. Terus selanjutnya bentuk mif'alatun. Mif'alatun contohnya adalah rokotun. Rokotun itu artinya apa tadi? Palu. Palu. Iya. Ya. Dari kata apa? Dari kata Toroko. toroko.
Toro. Ya, toroko itu artinya adalah apa? Malu. Artinya membentur. Ya, toroko artinya membentur atau mengetuk. Nah, mengetuk bisa. Mengetuk kan, ibu pernah nggak mengetuk pintu cuman tok? Pernah nggak? Pasti mengetuk itu minimal 3 ya. Tok, Ya, tok, ya. tok gitu. Udah jeda gitu. Itu termasuk satu ketukan ya. Hmm. Hmm. Kalau mengetuk pintu kan jarang orang yang tok selesai gitu kan. Hanya satu ketuk. Ya, begitupun palu. Kalau pakai palu kan sampai berkali-kali ya. Tuk, tuk, tuk ya kan. Iya. Ya, Ya, kebanyakan orang kayak gitu. Jarang yang cuma satu kali, tok selesai. Ya. Eh, aku kecil kali Ustaz. Kekuatannya. palu. Terus mil akotun. Artinya apa mil akotun? Sendok ya. Sendok. Sendok, ya. Waduh. Iya, sendok. Dari kata la'a, Nah Lah, aku. la'ako. La'ako itu artinya apa? Menjilat, ya. kok menjilat Sedang Ustaz? itu ya. Ya, nggak tahu ya. Tapi artinya sendok. Saya lihat di sini artinya menjilat. Di mana di kamus? Ini Iya juga laiko ya, bukan sendok lako. suka Laiko. suka dijilatin sendok. Iya, Iya, sendok kan betul. suka dijilatin ya, secara Ya tidak kan aku langsung. sih. Laiko. Ini kadang ini ya, menjilat sendok, mengetuk palu, memimpin tali kusir. Aduh. Terus miknasatun, kok ini jelas ya, itu Sapu. sapu ya Sapu. dari kata kanasa Sapu. ya sapu juga. Mifta ini yang bentuk mif'alun. Mif'alun itu contohnya miftahun. Miftah. Artinya apa pun? Kunci. Kunci. Ya, dari kata fataha. Fataha itu artinya membuka. Membuka. Alat untuk membuka dinamakan Kunci. 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 Miskobun. Nah, Atas. selanjutnya ada miskobun. Miskobun itu artinya apa? Apa Ustaz? Takoba apa tuh? Artinya bor. Bor. Apa itu? Apa Bor. Ustaz? Obor. Bor. Oh, bor. Ngebor. Alat bor. Bor. Ya, dari kata apa? Dari kata takoba. Sapu. Takoba itu artinya menembus. Oh iya betul. Kalau bor itu pasti menembus kan ya, mungkin. Iya lah Menembus. pasti. Iya. Di bor. Saya pernah buat apa namanya? Yang palu itu. Ibu pernah nggak pengibaratan cerita yang orang dia memasang paku di tembok. Nah, habis itu dicabut Oh apa iya, iya. namanya untuk paku itu. Dosa itu, Ustaz. Bukan. Oh bukan. Nah, terus habis itu dia melihat sampai kapanpun bekas Iya, pakunya itu bekasnya. tidak akan hilang. Itu ibaratnya apa? Kayak kesalahan kayak orang lain gitu Ustaz. Ya, yaitu ketika seseorang itu menzolimi atau menyakiti orang Oh iya. orang lain. Mungkin orang lain bisa memaafkan, tapi rasa sakit itu sangat sulit untuk hilang, rasa trauma. Ya, Ya Masya kayak Allah. jangan. Benar Iya, sekali sampai Ustaz. apa orang yang ya memaku di tembok, ya pakunya bisa dilepaskan, tetapi untuk bekasnya sangat sulit Hilang. hilang. Berarti jangan sampai mudah-mudah menyakiti orang lain, ya. Nanti ketika di akhirat itu orang yang menyakiti menzolimi orang lain, nah ketika selama di dunianya belum memaafkan, maksudnya belum minta maaf ya,
Iya. belum minta maaf, itu di hadis itu antara dua, nanti pahalanya dikasihkan kepada orang yang Tersakiti. tersakiti, ya. Atau kalau misalnya dia ternyata nggak punya pahala atau pahalanya sedikit, artinya pahalanya itu misalnya hanya berapa gitu kan, terus udah habis, padahal masih ada tanggungan. Nah, maka dosanya orang yang disakiti itu dikasihkan kepada orang yang menyakiti. Waduh, Berat, Ustaz. ya mengerikan ya. Iya, Itu ada di hadis, Bu. Selanjutnya, mizan. Mizan itu artinya apa? timbangan Kak. Timbangan. Timbangan, ya. Masuknya surga itu dengan amalan atau dengan rahmat Allah? Rahmat. Rahmat Allah. Allah. Dan rahmat, Rahmat. ya. Adapun amalan itu gunanya untuk tingkatan surga. Ya, kalau memang udah dapat rahmat, baru ke amalannya. Gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya, kenapa kok seperti itu? Kenapa kok bukan dengan amalan yang didahulukan? Karena amalan kita itu terbatas, ya. Sedangkan surga itu adalah sebuah nikmat yang tidak ada batasan. Bagaimana mungkin, ya, suatu hal yang terbatas bisa disandingkan dengan suatu hal yang tidak Tidak terbatas? Itu jawabannya. Baru belajar 2 hari yang lalu, Bu, ya, buat ujian. Udah. Ya, langsung diajarin ke kita. Masya dari Allah. bacaan ya. Jadi ilmu juga untuk kami, Ustaz. Soalnya dulu pernah, Bu, ada umatnya Nabi terdahulu, dia iri kepada umat Nabi Muhammad. Wahai ya Allah, aku iri kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa kok umat Nabi Muhammad dia umurnya nggak nyampe 100 tahun, tapi masuk surganya itu didahulukan, kayak gitu. Kenapa kok? Sedangkan saya kan umat terdahulu umurnya kebanyakan ya, mungkin sebelum Nabi Musa ke bawah itu umurnya 100 tahun ke atas gitu kan, bertahun-tahun. Ada yang hidupnya itu berapa ratus tahun, tapi kenapa kok tidak bisa apa? Kenapa kok tidak saya didahulukan atau bagaimana gitu kan? Nah, terus ternyata setelah coba mana amalanmu? Nah, amalannya itu ditimbang semua. Nah, habis itu dibagi apa? Yang amalan ibadah beratus-ratus tahun itu ternyata hanya bisa mendapatkan kenikmatan satu mata saja. Ya. Jadi amalan soleh yang dikerjakan ratusan tahun itu dia hanya bisa disandingkan dengan satu nikmat mata saja. Ya, kayak gitu. Nah, sedangkan ya gimana mau dibandingkan dengan surga, ya kan? Bahkan dua mata pun tidak sampai. Ya, nikmat dua mata. Iya. Oke. Selanjutnya fa'alatun. Nah, ini yang berbentuk yang keempat, fa'alatun. Fa'alatun contohnya adalah salajatun. Salajatun itu artinya apa? Artinya kulkas. Ya. Saljun itu artinya es, ya. Salajatun artinya kulkas yang membuat es, ya. Selanjutnya kasarotun. Kasarotun artinya apa? Alat pemecah, tapi nggak tahu alat pemecahnya gimana ya. Aduh. Kasarotun di sini alat pemecah buah kelapa sama biji-biji keras.
Gimana, yang Bu? keras-keras, yang keras-keras. Ustaz. Nggak tahu. Selanjutnya gosalatun. Gosalatun artinya apa? Cucian. Membersihkan kan? Nah, betul. Artinya alat mesin Oh, Oh, mesin cuci. dikira cuciannya. Mesin cuci itu gosalatun. Ini Bu ya. Ya, Ustaz. Itu ada tasdidnya ya, Ustaz? Ya, ada tasdidnya semuanya. Salajatun, kasarotun, gosalatun. Ini Bunda Bu ya, ini. Ada yang mau ditanyakan? Ini udah semua. Sampai sini Bu ya. ya Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, minggu depan kita ke Nahwu. Menyelesaikan Nahwu kalau bisa. Amin. Hmm. Amin. Amin. Aja dulu. Iya. Kalau Amin. banyak jangan semuanya Ustaz. Apa? Kalau banyak jangan semuanya langsung Ustaz. Enggak banyak. Iya, lumayan deh banyak. Ustaz, 3/4 halaman, Bu. jangan lebih dari setengah 10 aja, Ustadz. Ya. Oke. Udah berat banget ini mata. Ada. Ini masih siang, sore. Iya, Maghrib. Ustaz enak. Di sini udah malam, Ustaz. Ya di Ustaz, di sini udah malam Ustaz. Ya. Sudah kita cukupkan ya. Baik. Ustaz. Pindah aja ke Yordan kalau gitu. Di sini tuh Bu, apa? Syuruk. Ibu tahu syuruk kan? Iya. Mm-mm. Syuruk itu batasan terakhir sholat Subuh. subuh. Syuruknya jam 7:30 ini. Ya. Yang Berarti kalau bangun jam Karena 8 masih azannya masih hampir 6:30 soalnya azannya tuh. iya. Azan subuhnya Ustaz. Iya. 6:15, 6:20 gitu azan subuhnya. Ya Allah. mau sholat duha ya. Kitanya udah Iya. salah duha itu. Iya. Kalau maghribnya jam berapa, Ustaz? Kenapa? Maghribnya jam berapa? Oh, cuman kalau maghribnya di sini agak ya normal sih. 6:10, 6:05 agak normal. Kalau Terus puasa, kalau isyanya juga normal, isyanya jam 8, jam 8 kurang 15-an. Bisa begitu, Ustaz? Cuman dulu waktu sebelum saya masih di sini kan saya udah 2,5 tahun lah ya di Yordan. Nah, waktu 1 tahun pertama kalau musim dingin itu kan perbedaan jam antara Indonesia sama Yordan itu kan 4 jam, ya. Tapi selama dua bulan itu bedanya 5 jam ketika musim dingin. Nah, dulu gitu. Jadi sebenarnya kalau disandingkan dengan saya yang dulu itu isyanya itu jam 7,
Ya kan ya, jam 7 kurang isyanya. Kalau dulu ya, waktu tahun pertama, isyanya jam 7 kurang. Nah, terus untuk subuhnya, itu subuhnya berarti jam berapa? Subuhnya kan tadi jam berapa? 6.15. Berarti subuhnya jam 7.15. Nah, gitu. Cuman karena apa namanya? Karena terlalu pagi banget gitu kan, dan jadi malamnya itu terlalu panjang, maka Oh sama iya. pemerintah itu ditetapkan mau bagaimanapun caranya jangan sampai perbedaannya 5 jam, tapi tetap 4 jam gitu ya. Jadi nggak dimundurkan jamnya kayak Oh, gitu. bisa Paham nggak? dikendalikan gitu sih. Kok gitu Iya, ya, Ustaz? emang sebenarnya gitu. Dulu juga di HP tuh dulu misalnya waktu masuk musim dingin nih, yang sebelumnya misalnya di kita jam 6 sore, di Indonesia jam 10. Nah, waktu Mm-mm. musim dingin itu jam HP-nya berubah sendiri, tiba-tiba jadi jam 5 sore. Nah, di Oh, Indonesianya jam 10. Ya, tiba-tiba kayak gitu. Tiba-tiba. Selama 2 bulan doang tapi. Nah, setelah 2 bulan itu, jamnya berubah lagi sendirinya di HP tanpa saya setting. oh Tiba-tiba bisa. jadi 4 jam lagi gitu. Nah, Oh, berarti tapi efeknya itu malamnya terlalu panjang, subuhnya terlalu pagi efeknya. Nah, untuk menghindari hal itu, ya maka yang awalnya ada perubahan jam dari perbedaannya 4 jadi 5 jam, maka tetap jadi 4 jam kayak gitu. berarti kalau kayak gitu subuhnya jam berapa itu, Ustaz? Ya tadi jam Tadi 7.15 bahkan sampai setengah 8 itu baru komat jam setengah 8 lebih. Itu masih apa, Ustaz? Masih gelap Masih itu? gelap, iya. Oh, kirain udah siang. Enggak. Di sini kalau kayak gitu terbitnya setengah 9 itu baru terang, baru Oh, kayak jam kirain udah terbit. setengah 7 pagi di Indonesia. Iya, Kirain enggak udah Bu. terik mataharinya baru sholat subuh. Masih ini masih apa? Masih gelap ya. Gelap ya. Hmm. Sekarang masih musim dingin, Ustaz. Ini lagi musim dingin ya Bu. Baru mau masuk puncaknya. Puncaknya kan Februari ya. Ini udah mau masuk. Jadi waktunya Iya. kayak gitu dong, Ustaz. Apa? Yang kayak Ustaz ceritain tadi tuh, kalau musim dingin, terus kayak waktunya jadi naik gitu. Iya, tapi sekarang udah enggak lagi. Kok lucu ya, Ustaz? Iya, gak tahu. Nggak tahu Bu. Mungkin secara waktu sama aja, tapi mungkin di jamnya aja dimundurin Bu. Jamnya itu dirubah gitu. Tapi kalau untuk azannya apa sebagainya sama aja ya. Maksudnya sebenarnya jam segitu, tapi ya terlihat walau alam ya saya juga bingung sih sebenarnya adalah. Iya, itu Ustaz, jam 8 kok masih subuh. Iya, Masih gelap itu lagi. enaknya gitu ya. Bukan enak, enak atau gimana Bu kok gitu? Kayaknya unik deh Ustaz kalau ke sana tuh. Gitu. oh Tapi kayak di masih mending sih Madinah. Bu, masih mending di sini daripada kakak saya. Kakak saya kan pernah dulu tinggal di Finlandia 3-4 tahun ya di Finlandia. Isya jam 10 malam, subuh jam 3 subuh. Jam 3. Berarti Gitu. puasa lebih panjang, Ustaz, kalau puasa. Depan Iya, dia. siangnya. Iya. Nah, makanya kasihan ke kakak saya itu ketika waktu puasa, Bu, puasanya 19 jam Ya gitu. Allah. Karena subuhnya jam 3, isyanya jam 10 malam. Iya. Isyanya jam 10 malam, berarti ya maghribnya jam 9 malam lah ya. Cuma 5 jam. Nih, Tidur. ya. Berarti Udah, nih, daerah ke ya. sana tuh udah termasuk yang ini ya, Ustaz. Bisa jadi siang sama malamnya ndak imbang gitu ya. Iya, yang yang Eropa sana kali ya, nggak tahu. Oh. Karena Nggak imbang. perputaran bumi. Jadi malamnya pendek, nah siangnya panjang gitu ya. Jadi kalau di Finlandia itu jam 7 itu kayak masih jam setengah 5 sore gitu. Jam 7, jam 8. Jam 8 itu ibaratnya masih jam 5 sore kalau di kita. Berarti kalau seandainya misalnya
siangnya lama gitu Ustaz. Kalau bulan puasa tuh berarti harus diselesaikan gitu Ustaz. Ya Misalnya harus tetap harus 16 jam diselesaikan gitu. sampai maghrib. Tetap. Sampai azan maghrib. Ya. Ya makanya kasihan. Lama. Ya. Maksudnya lebih lama dibandingkan kita di Indonesia. Alhamdulillah. Ya, makanya yang normal-normal itu ya Indonesia ya. Kalau yang normal-normal aja. Suhu nggak terlalu dingin. Musimnya. Imbang-imbang aja, nggak begitu panas gitu. Puasa normal-normal aja. Serasa Indonesia itu surga udah di nikmat Indonesia. ya. Iya. Oke, kita tutup Bu ya, banyak cerita. Tadi udah belum doa Bu ya. Ustaz Yasin mau nanya. Kenapa? Enggak. Kalau Ustadz ayahnya punya pesantren ya? Iya Bu, punya. Oh, daerah mana Ustadz? Daerah Garut. Insya Allah. Saya dapat cerita dari kawan saya, ternyata ayahnya Ustadz Jasim itu punya pondok. Gitu aja sih Ustadz, cuma kagum aja, Masya Allah ya, ayahnya ini apa namanya orang hebat. Anaknya Insya Iya, Allah Bu. Ustadz. Amin. Aduh, saya belum ada apa-apanya Bu kalau dibanding ayah. Eh, Ya doanya aja karena saya kan laki-laki satu-satunya, jadi ya Penerus diamanatin buat Ustadz. ngurusin pondok, pasti udah Oh, dibilang-bilangin. apa Kamu nama bentar pondok lagi. Ustadz? Kalau ada dua sih Bu, yang satu yang ayah itu Al-Wasilah. Hmm, Nah, kalau yang satu lagi yang kakek itu Al-Musadadiyah. Masya Ya. Allah. Jadi Cuman Ustadz kalau orang. nanti saya lebih fokus yang ayah sih, yang kakek karena apa banyak ini ya uak-uak ikutnya gitu Oh, ya, masih bisa kerjasama. Tapi kalau yang ayah ini bener-bener saya sendiri karena kakak saya di bawah suami semua kan. masa Ustadz? Iya, Oh, karena emang kakak saya apa? perempuan semua. Bukannya Saya Kak nggak punya Ustadz adik apa? juga. Kak Ustadz bukannya katanya dia hafiz Quran bukannya Iya, di pondok juga? Tapi nggak di kakak pondok itu. enggak di kakak Hmm. saya pertama di Darun Najah di Bogor, kakak saya kedua Hmm. ikut suami di Semarang, di sana punya pondok juga. Kakak Hmm. ketiga ya di Bogor nikah sama ini dosen IPB. Kakak Hmm. keempat dulu sebelumnya di Finlandia terus pindah ke Bogor lagi. Kebanyakan Hmm. Bogor Bu. Ya, Oke. baru saya terakhir. Jadi cuman saya doang. Rata-rata kuliah di Bogor kali ya Ustaz? Oh enggak, Oh enggak. ya memang jodohnya orang sana. Oh. Kakak saya itu dari SMP SMA-nya semua pesantren. Pesantren yang satu, dua pesantren di Solo, Gontor, sama Yogyakarta, 3 pesantren waktu dulunya. Terus yang 3, 4 itu di Solo sama di Jombang. Nah, tapi untuk kuliahnya itu disebar. Tidak kepada agama saja, tapi ada yang kakak saya pertama di UPI Bandung, Oh, Masya Allah. pendidikan, kakak saya kedua baru itu agama di Yaman, kakak ketiga di IPB, kakak keempat di UI. Insya Allah. Pintar semua Ustadz kayaknya tuh. Iya pintar semua itu. Iya, iya Bu, memang kakak saya dulu kakak saya itu gemar ranking 1 semua di SD apa di Masya sekolahnya. Masya Allah. Pada pintar semua. Ibunya luar biasa ini. Umi. Tapi kalau sayanya ya biasa aja. Kalau ibunya Iya. Ustadz umur berapa Ustadz? Kenapa? Uminya umur berapa? Uminya kelahiran 60, berarti 63. Masya Allah. Masya Allah, mudah-mudahan Masih panjang muda. umur. Ayah saya 65, beda 2 tahun. Dulu Masya ayah Allah. saya kuliah di Mekah 11 tahun. Aduh. Masya Allah. Hebat-hebat amat itu Ustadz. Ya Allah. Tapi ya gitu Mudah-mudahan. betul Bu. Doanya aja dikuatin. Sebenarnya saya Iya. agak disuruh cepat kuliah karena ayah kan udah agak lumayan umurnya. Terus juga supaya apa bisa menularkan ilmu sama apa kreativitas buat Manajemen. berbagai usaha di pondok itu sebagainya, kreativitas sebagainya. Tapi ya wallah alam. Tapi saya masih pengen S2 gitu meskipun
apa ya masih punya hajat S2 meskipun yang dekat misalnya Malaysia, Brunei kayak gitu. Tapi ya alam. Ya Iya, sukses Ustadz gimana? ya. Iya, Bu. Semoga Tapi Pulangnya ya, sukses. pulangnya langsung ngurus pesantren berarti ya, Ustaz. ya Pulang-pulang Allah ngurus alam. Kemarin ada pegawai pesantren bilang ke saya, sekarang itu Jasim apa untuk pesantren itu mau ngebangun usaha apa misalnya itu udah bukan keputusan ayah lagi, itu udah mutlak Oh, keputusan Jasim. Jasim mau Masya nyuruh Allah. apa langsung dibuat kayak gitu. Ya, jadi saya mikir Wow, gitu. Ya Allah. Ya Masya udah ya, Allah. ya gitu Bu. Tapi nggak tahu ya, soalnya saya ini lemah. Alah, Harus kuat Ustadz. nggak ada itu dah. Biasanya nanti dikuatkan oleh pasangan, Ustaz. Ya, Nah. wallahu Nah, alam. cepat nikah aja Ustaz. Amin. Ustadz dia mau belajar terus. Mm-mm. Ya, tapi ya gitu Bu. Kadang tuntutan dari ini ya, tuntutan dari banyak orang itu yang apa ya agak berat gitu kan. Tuntutan ya kamu harus ini, kamu tuh penerus ayah, penerus kakek. Soalnya kakek saya punya 16 anak. Masya Itu Masya Allah. Allah. yang kakek saya kan ya besar banget ya, dia pendiri UIN Bandung. Satu istri, Ustaz. Oh, ya Ya, Allah. yang merintis UIN Bandung itu kakek. Oh, Ya, Masya satu istri, Bu. Allah. Masya Allah. Terus dia pernah jadi Masya wakil Allah. ketua NU Indonesia juga, tapi wakil. Ayah berarti anak Hmm. keberapa itu, Ustaz? Ayah anak ke-11, Bu. Masya Ah, Masya Allah. Ya, 16. Ya Allah. terus jadi ulama di Brunei juga ayah saya, apa kakek. Allah. Hmm. Itu Hmm. 16-nya masih hidup semua, Ustaz? Udah meninggal berapa ya? Meninggal 6 atau 7 gitu. Hmm. Ya kan Iya, ayahnya tapi Ustadz tapi 5. kalau cucu-cucunya kumpul semua Iya. itu super banyak, Bu. Oh, Satu aula besar itu iya, masih cici-cici padat juga. banget. Iya, Masya karena Allah. eh, anak terakhirnya aja udah punya cucu gitu. Anak terakhir yang ke-16-nya itu udah punya cucu gitu. Masya Allah. Ya, kayak ayah saya yang ke-11 aja udah punya 11 cucu. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Jadi kalau kumpul dari yang satu, yang pasti yang 1 sampai 5 itu udah punya cicit semuanya. Bukan 1 cicit sampai lagi 5. kali, Ustaz, namanya itu. Di bawah cicit, apa itu namanya? Iya, jadi kalau udah kekumpul dari keluarga yang anak pertama sampai 16 itu, biasanya setiap tahun sekali gitu. Itu luar biasa, Bu. Saya aja nggak hafal, Bu. Saya kadang nggak hafal semua saudara karena saking banyaknya, bingung. Masya Allah. Masya Allah. Itu ya, itu berkah kalau punya anak banyak nanti ketika besarnya ya. Dan dari turunan soleh-soleha gitu, Ustaz. Ya, wallahu a'lam. Turunannya baik semua. Insya Allah. Ya, Ya. sebanyak itu jadi orang semua. Masya Iyalah Allah. jadi orang. Ya, saya orang, Bu. Ustaznya Bukan sih gitu apaan maksudnya. orang? Maksudnya jadi orang-orang hebat semua gitu, Ustaz. Soalnya, ya gitu, Bu ya. Doain Seru, aja. Ustaz, ceritanya. Cerita aja. Oh, salah ya. Iya, dulu kakek saya dari MTs atau SMA-nya udah di Mekah, Bu. Masya Allah. Sampai Masya Allah. jadi dosen di Univ Mekah. Masya Allah. Iya, pulang-pulang ngerintis UIN Bandung. Masya Allah. Itu doanya apa ya, Ustaz, dari atas-atas itu? Sampai punya turunan yang seperti Ustadz Jasim ini. Masya Allah. Ya, alam. Saya baca sih biografinya ayah kakek. Ini kakek nih keturunannya dari siapa sih gitu kan? Nah, ternyata kakek saya nyambung ke Sunan Gunung Jati sama Sunan Kalijaga. Apa ya? Atau Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati. Jadi kasih keturunan sama apa? Wali Songo, kakek saya. Masya Allah. Tapi walau alam. Itu kan saya bacanya dari internet ya. Iya.
Ternyata masih satu garis keturunan sama Sunan Gunung Jati atau Sunan Kalijaga gitu. Ya, alam. Ya udah Bu. Oke ya Bu ya. Ya, jazakillah Ustadz udah cerita. Ya, makanya kadang saya ya karena kalau itu jadi pemacu semangat belajar karena gitu ya, karena takut nggak bisa imbang dengan kakek dan ayah kayak gitu aja. Meskipun semisalnya seandai kata ke depannya semisalnya nggak bisa, tetap nggak bisa seimbang, ya setidaknya jaraknya itu tidak begitu jauh gitu dari ayah kakek. Ya, ceritanya gitu. Saya pengen banget Bu ke depannya itu. Ya saya punya cita-cita banget kalau di Ka'bah atau doa gitu. Saya pengen banget punya mengembangkan pesantren itu sampai bercabang-cabang gitu kan. Sampai bercabang-cabang, habis itu apa? Punya minimal punya 50 panti asuhan gitu. Minimal seumur hidup ini gitu. Ya itu cita-cita saya kayak gitu. Jadi saya apa ya ke depannya itu udah nggak nggak mau apa memikirkan pejabat atau apapun ya, cita-cita saya hikmah buat umat ya melalui pesantren itu dengan mengembangkan banyak cabang pesantren sama mendirikan panti asuhan itu. Makanya nah saya udah selain memikirkan saya harus kuliah kemana juga saya udah punya planning. Ketika saya ngurus pondok nanti usaha apa yang pengen dibangun selama berapa tahun, terus alokasi pemasukannya itu nanti dialokasikan buat pengembangan fasilitas sama tanah, terus usaha apa yang mau dibangun itu udah kegambar semua, udah dipetakan kayak gitu. Tinggal nunggu waktunya aja. Iya, nanti itu ya. Ini Bu, kita udah ya. Tadi udah doa ya? Belum. 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 Ya doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma qodistauda'naka qad istauda'naka ma'allamtanahu ma'alimtanahu fardudhu ilaina fardatu ilain indah hajatina ilaihi indah hajjata ilaihi walatun sina anhu ya rabbal alamin. ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Syukur, Ustaz. Ibu-ibu semua, assalamualaikum. Selamat Assalamualaikum.